untuk membahas marketplace dan mereka pun menemukan solusinya bersama. Baik teman-teman, saya tahu kita semua sedang stres karena deadline yang semakin dekat. Tapi mari kita bahas dengan kepala dingin dan fokus pada penyelesaian. Bagaimana bisa tenang, Bu Rina? Semua berantakan karena Arabella telat kirim laporan minggu lalu. Aurel, kamu jangan salahin saya dong. Saya sudah kerja sampai malam, tapi data dari kamu itu belum lengkap. Wah, kayaknya lebih seru dari sinetron nih. Tono, ini serius, bukan waktu yang bercanda. Suasana semakin tegang, suasana semakin panas. Teman-teman, saya tahu kita semua sedang tertekan. Tapi marah tidak membuat proyek ini lebih cepat selesai. Setuju, kalau kita saling menyalahkan, kita akan saling kehilangan waktu. Yuk kita lihat masalahnya satu persatu. Baik, Arabella, apa kendala yang kamu hadapi saat menyusun laporan? Saya sebenarnya sudah hampir selesai, Bu. Tapi memang data dari Aurel datang terlambat sampai 2 hari. Oh iya, maaf, saya sedang libur untuk mengerjakan proyek yang lain. Saya lupa memberitahu. Tidak apa-apa Aurel, yang penting kita tahu penyebabnya. Kita bisa membuat sistem komunikasi yang lebih cepat supaya tidak terulang. Bu, saya usul untuk menggunakan grup chat khusus buat proyek ini supaya info berlangsung tersampaikan tanpa menunggu rapat. Nah, itu ide bagus. Saya bisa membantu dengan membuat format laporan yang bisa diisi dengan secara online. Kalau begitu, saya bagian dokumentasi ya. Tapi jangan suruh lembur tiap malam dong. Boleh Tono, tapi kali ini pastikan semua dikerjakan dengan disiplin ya. Bu, boleh saya bantu? Saya bisa mengatur pengumpulan data agar bisa lebih rapi. Tentu saja Maya, terima kasih sudah berani berbicara. Inisiatifmu bagus sekali. Lihat, ternyata ide-ide bagus datang ketika kita semua tenang. Benar, ketenangan membantu kita berpikir jernih dan menemukan solusi. Rapat berjalan lancar dan semua anggotanya merencanakan sesuatu yang baru lagi. Saya perhatikan tadi suasananya sempat panas, tapi ketika Berina tetap tenang, semua ikut meredam emosi. Inilah contoh nyata bagaimana pemimpin yang tenang bisa mempengaruhi tim. Terima kasih Fabio. Saya hanya berusaha agar kita semua tetap fokus pada tujuan. Saya percaya ketika kita tenang, solusi akan muncul. Saya juga belajar, ternyata marah hanya membuat kita sulit dalam bekerja. Saya setuju. Maaf kalau tadi saya ikut terbawa emosi. Tidak apa-apa Arabella, yang penting sekarang kita tahu caranya bekerja sama lebih baik. Kalau begitu, mulai besok saya akan buat jadwal mingguan dan checklist agar kita bisa menentukan progres. Dan saya janji bercandanya dikurangin sedikit. Baik, dari role play ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketenangan seorang pemimpin bukan tanpa kelemahan, melainkan kekuatan besar yang bisa menenangkan seluruh tim. Benar, pemimpin yang mampu mengendalikan emosi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan akhirnya tim yang kuat. Kalau hati tenang, pikiran pun jernih, solusi pun datang. Pemimpin tenang,